Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, sebelumnya kalian harus tahu terlebih dahulu apa sih itu larutan. Harusnya kalian sudah tahu ya, karena kelas 1 kalian sudah mengenal apa yang namanya larutan elektrolit. Nah, pasti di situ kalian sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan larutan. Saya ingatkan kembali, jadi larutan itu terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Jadi, zat terlarut itu jumlahnya lebih sedikit daripada zat pelarut, ya. Jadi, mana yang terlarut, mana yang pelarut bisa dilihat dari jumlahnya lebih sedikit mana. Yang lebih sedikit adalah zat terlarut, yang lebih banyak adalah zat pelarut. Nah, ini dua komponen ini kalau disatukan menjadi larutan. Contohnya, misalnya ada bubuk kopi, kemudian ada air. Nah, jika disatukan, dia menjadi larutan kopi. Larutan juga bisa dibagi menjadi 3 ya. Ada larutan belum jenuh. Jadi larutan belum jenuh ini ketika kamu menggabungkan kopi dengan air ya, tapi dia tidak sampai ada endapan. Nah, itu istilahnya kalau kamu masih tambahkan bubuk kopi itu masih bisa dia larut dalam air tersebut, itu namanya larutan belum jenuh. Nah, kalau larutan jenuh itu antara bubuk kopi dan pelarutnya itu pas, ada dalam keadaan setimbang gitu. Kalau ditambah ini bisa nanti tidak bisa larut lagi gitu. Kalau misalnya ditambah. Nah, jadi yang komposisinya pas ya, jadi antara kopi dan air tersebut dalam keadaan setimbang itu namanya larutan jenuh. Nah, ketika kamu tambahkan lagi bubuk kopinya, jadi sudah ada yang tidak larut lagi dalam air tersebut ya, atau sampai ada endapannya. Nah, itu dinamakan dengan larutan lewat jenuh. Jadi ada 3 jenis ya, bisa dibagi menjadi 3 jenis larutan ini. Nah, setelah kalian tahu apa itu larutan, sekarang kita kenalan dengan kelarutan atau bahasa Inggrisnya adalah solution. Makanya di sini lambangnya adalah S kecil. Kelarutan adalah jumlah maksimum zat terlarut dalam pelarut pada suhu tertentu. Satuannya bisa mol per liter atau gram per liter. Jadi kelarutan ini sama ya seperti konsentrasi, makanya dia satuannya juga mol per liter. Sedangkan hasil kali kelarutan atau konstanta solution product, disingkat dengan KSP, itu adalah hasil kali konsentrasi ion-ion terlarut dalam keadaan jenuh ya, dipangkatkan koefisiennya. Ini berlaku hukum kesetimbangan ya, masih ingat dengan materi reaksi kesetimbangan? Oke, untuk menjelaskan hubungan kelarutan dengan hasil kelarutan, kalian tidak boleh melupakan materi tentang reaksi kesetimbangan, karena pada hubungan kelarutan dengan hasil kelarutan ini berlaku sistem kesetimbangan. Contohnya misalnya ada senyawa AXBY. Ini kalau dibuat reaksi kesetimbangannya ya. Masih ingat reaksi kesetimbangan, panahnya bolak-balik ya, dua arah. Ini kalau diionkan jadi yang Y ke atas A, yang X ke atas B ya. Jadi A Y plus dengan B X min. AY plusnya, A-nya sebanyak X, jadi X-nya jadi koefisiennya A, kemudian B-nya sebanyak Y sehingga Y-nya menjadi koefisiennya B. Oke. Kemudian, jika diketahui kelarutannya AXBY ini sebanyak S ya, sehingga kelarutannya AY plus ini juga S dikali koefisiennya dikali X. Kemudian untuk BX min itu sama, kelarutannya adalah S sebanyak Y. Nah, untuk menghitung KSP-nya tadi sudah dijelaskan ya, hasil kali konsentrasi ion-ionnya, berarti konsentrasi ion AY plus hasil kali konsentrasi ion-ion pangkat koefisiennya ya, pangkat X, koefisiennya X ya, dikali konsentrasi BX min pangkat Y. Nah, kelarutan itu sama seperti konsentrasi, sehingga konsentrasi AY plus ini bisa kamu ubah
sebanyak berapa kelarutannya di sini? Oh, XS ya. S-nya sebanyak X. Berarti di sini XS pangkat koefisiennya ya. Pangkat koefisiennya pangkat X. Kemudian YS pangkat koefisiennya Y. Seperti ini. Kalau diuraikan matematikanya berarti X pangkat X ya dikali Y pangkat Y dikali S pangkat X S pangkat X dengan S pangkat Y. Berarti bisa kita langsung tulis aja S pangkat X plus Y. Nanti kan kalau perkalian kan pangkatnya tinggal ditambah ya, seperti ini. Jadi ini adalah rumus umumnya untuk KSP ya. Jadi misalnya nih ada senyawa AXBY, oh rumus KSP nya gimana? Berarti X pangkat X Y pangkat Y kali S pangkat X plus Y gitu ya, tergantung senyawanya nanti ya. Kemudian untuk mencari rumus S nya berarti S sama dengan akar ya. Dari ini kan kamu bisa buat rumus S nya akar ini ya, pangkatnya jadi akarnya, jadi di sini X plus Y. Kemudian KSP per X pangkat X kali Y pangkat Y. Oke, sekarang contohnya di sini ada kelarutan MgOH 2 kali atau magnesium hidroksida, diketahui adalah sebanyak S. Jadi kelarutannya ini sebanyak S misalnya. Nah, langkah pertama ya, kamu buat reaksi kesetimbangan dari MgOH2. MgOH2 kali ini kalau dibuat reaksi ionisasinya jadi Mg2 plus ya, 2-nya jadi atasnya Mg plus OH min, Mg nya 1 jadi atasnya OH, jadi OH min, OH nya sebanyak 2, 2 nya jadi koefisiennya ya. Karena dia ini adalah reaksi kesetimbangan, berarti di sini ada nilai K-nya ya. Di sini nilai K-nya diketahui sebanyak sebesar KSP misalnya ya. Oke, ini fasenya solid, ini fasenya aqueous, ini juga fasenya aqueous. Oke, nah kalau MgOH nya diketahui kelarutannya adalah sebanyak S, satu aja di sini S, berarti di sini 1, koefisiennya 1 juga berarti sebanyak S. Di sini karena koefisiennya 2 berarti sebanyak 2S. Ini ya, mengikuti. Jadi S-nya kelarutannya dikali koefisiennya 2S. Oke, sudah. Sekarang berarti rumus KSP-nya sama dengan konsentrasi ion-ionnya Mg2+, pangkat koefisiennya 1 ya, tidak usah ditulis tidak apa-apa. Kemudian kali konsentrasi OH- pangkat koefisiennya. Kemudian masukkan nilai kelarutannya. Mg ini sebanyak S dikali OH- ini ada 2S pangkat 2 ya, sehingga di sini KSP sama dengan 2 kali 2 4, S pangkat 2 berarti S pangkat 2 ditambah S pangkat 1, S pangkat 3. Kemudian ini untuk rumus KSP nya ya. Selanjutnya untuk rumus S nya berarti akar, pangkatnya jadi akar 3 KSP per 4. Nah, cara gampangnya sebenarnya kalau kamu tidak mau ambil pusing dengan cara ini ya, ini kalian perlu tahu saja, tapi jadi perlu tahu konsepnya. Tapi kalau kamu mau cara cepatnya ya, gampangnya gini, ini kan MgOH ya, Mg nya 1, OH nya 2, langsung aja pakai rumus ini. Oh, KSP ini X pangkat X berarti 1 pangkat 1 ya, 1 pangkat 1, saya tulis sampingnya sini ya, 1 pangkat 1 dikali Y itu yang mana Y? Oh ini kan, OH nya sebanyak 2, berarti 2 pangkat 2 kemudian kali S pangkat X tambah Y, 1 tambah 2, sehingga di sini 1 kali 1 1, 2 kali 2 4,
kali S 1 tambah 2 3 4 S pangkat 3. Itu cara cepatnya, langsung masuk ke rumusnya ini ya. Kemudian untuk yang S berarti akar X plus Y 1 tambah 2 3 KSP per X pangkat X 1 pangkat 1 kali Y pangkat Y 2 pangkat 2, sama kan ya, KSP per 4. Itu cara cepatnya, konsepnya adalah seperti ini. Oke, untuk supaya kalian lebih paham nih ya, coba kalian cari rumus umum dari kelarutan dan hasil kali kelarutan untuk senyawa berikut ini. Nah, jadi coba sekarang videonya di pause dulu, kemudian kalian kerjakan. Karena jawabannya akan ada setelah ini. Jadi videonya di pause dulu, kalian kerjakan dulu sebisa kalian, sepemahaman kalian ya. Lalu kita cocokkan dengan jawaban di slide berikut ini. Oke, ini adalah jawabannya ya. Jadi untuk AgCl ini kan kalau diionkan jadi Ag plus dan Cl min. Dia jumlah ionnya ada 2. Nah, untuk jumlah ion yang ada 2, KSP-nya itu adalah sama dengan S kuadrat, atau untuk mencari S-nya berarti akar KSP ya. Kemudian untuk Ag2S ini ada 2 Ag plus dan 1 S2 min, makanya jumlah ionnya itu adalah 3. Sehingga rumus KSP-nya 4S pangkat 3, untuk mencari S-nya berarti akar 3 KSP per 4, begitu seterusnya ya. Jadi bagaimana jawaban kalian, apakah sudah benar? Jika masih ada yang belum benar, silahkan pelan-pelan dipahami terlebih dahulu konsepnya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kelarutan. Pertama ada pengaruh suhu ya. Ada larutan, misalnya larutan gula gitu ya. Umumnya kalau dia dipanaskan suhunya ya, otomatis dia akan semakin larut ya. Makanya kelarutan semakin meningkat. Yang kedua adalah pengaruh ion senama atau ion sejenis. Nah, bayangkan misalnya ada garam ya, atau di sini contohnya ada AgCl. Kalau AgCl ini ditambahkan ion Ag+ atau ditambahkan ion Cl-, maka otomatis pasti akan memperkecil kelarutan. Jadi zatnya itu ditambah, otomatis kan dia akan memperkecil kelarutan. Jadi akan lebih banyak endapannya, seperti itu ya. Jadi zatnya itu ditambah banyak, maka akan lebih sedikit yang larut. Itu makanya ion sejenis itu memperkecil kelarutan. Nah, ini makanya nanti kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Jadi kalau ditambah Ag+ atau ditambah Cl-, gesernya ke kiri ya. Itu hukum kesetimbangan, jadi bergeser menjauhi zat yang ditambah. Makanya akan terbentuk lebih banyak padatan AgCl. Makanya tadi kelarutannya semakin kecil. Oke, contohnya adalah untuk AgCl ya. Jika AgCl ini ditambah atau dilarutkan dalam larutan NaCl. Jadi penambahan ion sejenisnya adalah Cl-nya ya. Yang pertama, di sini diketahui AgCl dalam air itu memiliki KSP sebesar 1 kali 10 pangkat negatif 10. Nah, sekarang kita akan bandingkan. Jadi yang pertama di sini kan AgCl dalam air sekian, nanti ketika dilarutkan dalam larutan NaCl tuh akan bertambah besar kelarutannya atau akan bertambah kecil gitu ya. Langkah pertama sama kamu buat reaksi kesetimbangannya. Jadi ini kamu ionisasikan AgCl itu jadi Ag+ sama Cl-. Nah, ini punya kelarutan sebesar S besar S karena kebetulan koefisiennya sama-sama 1. Jadi kalau AgCl-nya sebesar S ya, Ag+ dan Cl-nya juga sebesar S. Lalu KSP-nya, gimana KSP-nya? KSP-nya berarti kan konsentrasi Ag+ kali konsentrasi Cl-nya, berarti S kali S, yaitu S pangkat 2 ya. Untuk mencari S-nya berarti akar KSP, akar 2 ya, akar 2 gak usah ditulis, tidak apa-apa. Akar KSP berarti akar 1 kali 10 pangkat negatif 10 itu sama dengan 10 pangkat negatif 5. Satuannya adalah mol per liter.
Nah, itu kalau dalam air itu sekian kelarutannya. Sekarang jika AgCl-nya dilarutkan dalam larutan NaCl 0,1 molaritas, maka sekarang kita buat NaCl-nya ini diionisasikan kan jadi Na+ dengan Cl- ya. Na+ nya tadi diketahui konsentrasinya 0,1. Berarti Na+ nya di sini juga 0,1, Cl-nya juga 0,1. Sedangkan AgCl tadi reaksi ionisasinya adalah Ag+ dengan Cl-. Nah, kalau AgCl-nya yang awalnya S, kemudian Ag+ nya kan juga S kelarutannya. Nah, Cl-nya sekarang kan mula-mula S ditambah 0,1 karena ketambahan ion senama ini ya, ion Cl dari NaCl ini, sehingga ketika kita menghitung Ksp-nya kan konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl-, sehingga S dikali S plus 0,1. Nah, ini S yang ini diabaikan supaya kita menghitungnya tidak terlalu 0, sekian ya. Jadi nilainya ini kan sangat kecil, maka diabaikan, dapat diabaikan ya, karena nilainya sangat kecil. Dapat diabaikan karena nilainya sangat kecil. Saya lanjut di sini, kita masukkan nilai Ksp-nya ya. Ksp-nya tadi kan 1 kali 10 pangkat negatif 10 sama dengan, berarti kalau S-nya ini diabaikan sehingga S kali 0,1 atau 0,1 S ya. Jadi untuk mencari S-nya sama dengan 10 pangkat min 10 dibagi 0,1, itu sama seperti 10 pangkat min 1 ya, sehingga jadi 10 pangkat negatif 9, satuannya mol per liter. Jadi bisa dilihat bahwa yang awalnya sekian 10 pangkat 5 ternyata ketika dia ditambahkan ion senama semakin kecil kelarutannya, jadi 10 pangkat negatif 9. Selanjutnya adalah pengaruh pH ya. Pengaruh pH ini mempengaruhi juga sama seperti ion senama, tapi mempengaruhinya ya untuk senyawa yang ada OH-nya ya, atau yang ada H-nya, karena pH ini kan bisa kita dapat H+ dan OH-nya. Caranya sama ya seperti pengaruh ion senama tadi, seperti ini. Bisa pelan-pelan dipahami ya. Nah, yang selanjutnya, bagaimana cara kalian tahu larutan tersebut itu mengalami pengendapan atau tidak, atau senyawa itu tuh sudah bisa dibilang belum jenuh, atau tepat jenuh, atau lewat jenuh. Nah, itu bisa kalian lihat dengan membandingkan nilai Qsp dengan Ksp ya. Contohnya di sini ada 100 ml AgNO3 sebesar 0,1 molaritas direaksikan dengan 100 ml NaCl 0,1. Apakah terbentuk endapan jika keduanya ini direaksikan? Cara yang pertama di sini kalian reaksikan dulu ya. Direaksikan dulu, kemudian kalian cari konsentrasi, karena di sini kan yang diketahui Ksp AgCl. Nanti kalian cari konsentrasi Ag+ dengan Cl-nya, rumusnya N per V. N itu bisa dicari dengan mengalikan molaritas dikali volume per volume totalnya. Di sini berarti 200, 100 ditambah 100 ya. Ketemu konsentrasinya sekian. Untuk konsentrasi Cl- sama ya. Ternyata juga ketemu sekian. Sehingga Qsp-nya adalah konsentrasi Ag+ dikali Cl- sekian. Nah, kemudian kamu bandingkan Qsp ini dengan Ksp-nya. Lebih besar mana? Oh, ternyata ini pangkat min 10, ini pangkat min 4. Berarti lebih besar Qsp daripada Ksp. Berarti dia mengendap atau lewat jenuh. Terbentuk endapan.
Begitu caranya untuk mengetahui reaksi itu belum jenuh, cepat jenuh, atau lewat jenuh. Ini adalah latihan soal supaya kalian bisa lebih paham. Ini latihan soal yang pertama. Kemudian ini untuk latihan soal yang kedua. Ini latihan soal ketiga. Jadi di sini kalian untuk latihan soal ketiga ini untuk yang pengaruh ion senama ya. Kemudian ini latihan soal keempat dan kelima. Selamat mengerjakan. Jangan lupa untuk merangkum materinya terlebih dahulu agar lebih paham. Jika ada yang tidak dimengerti silahkan ditanya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.